Oke, silakan. Kameranya bisa Ya, dinyalakan, jadi Kak? di Bisa didengar? Ya, silakan. Halo Pak. Ya, silakan. Kalau bisa kameranya dinyalakan. Iya Pak. Ya, silakan dimulai. Ini dijelaskan dari awalnya. Ya Pak. Ya, silakan. Requirement illustration ini yang pertama yaitu description dari Trainbook System. Nah, di Trainbook System ini dia dapat memesan tiket kereta api melalui aplikasi online dan pembayaran online juga. Fitur-fitur yang tersedia yaitu ada pencarian jadwal kereta api, pembelian tiket, konfirmasi pembayaran, lalu aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai macam metode pembayaran dari e-wallet, transfer bank, dan kartu kredit. Lalu selanjutnya untuk identify stakeholder-nya, saya memilih 3 stakeholder, yaitu pengguna, yaitu orang-orang yang menggunakan Trainbook System untuk mencari jadwal kereta api dan membeli tiket kereta secara online, lalu perusahaan kereta apinya, dan vendor payment gateway, yaitu untuk pihak penyedia teknologi untuk memproses transaksi pembayaran online pada Trainbook. Untuk define the scope ini, karena saya memilih memfokuskan permasalahan kepada penambahan fitur pembayaran, jadi isi dari define the scope saya yaitu ada proses pembayaran, penggunaan metode pembayaran, penambahan metode pembayaran baru, integrasi dengan sistem, keamanan, integrasi dengan pihak ketiga, dan penambahan pada UI UX aplikasi tersebut. Sejauh ini progres saya masih sampai situ saja, Pak. Oke, di di stakeholder berarti 3 ya, pengguna, perusahaan kereta api, sama vendor payment gateway ya. Iya, Pak. Oke. Untuk apa namanya, pengelolaan harganya berarti dikelola langsung oleh perusahaan kereta api ya, tidak ada Iya, Pak. regulatornya ya. Iya. Oke, oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Seperti ini, Pak. Jadi di aplikasi saya, Train Booking System, ini aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pengguna untuk mendapatkan tiket secara online dan mengetahui detail-detail seperti harga tiket, jumlah kursi yang tersedia, lama perjalanan, dan detail pemesanan tiket yang lainnya. Lalu dalam aplikasi ini untuk pembayaran tiket apa pembayaran pemesanannya difokuskan secara e-wallet karena di e-wallet itu juga pembayarannya secara online, jadi pengguna itu bisa full pemesanan secara online. Lalu di aplikasi saya di sini juga ada anu apa penyedia asuransi perjalanan, jadi sehingga uh, pe- pengguna itu mendapatkan asuransi perjalanan setiap melakukan perjalanannya. Untuk di progres saya selanjutnya ada identifikasi stakeholder. Di sini saya ada 6. Yang pertama ada pelanggan, eh, lalu perusahaan kereta api. Di sini yang menyediakan full seperti harga tiket, jadwal, dan informasi detail yang lainnya. Lalu penyedia e-wallet, itu vendor e-walletnya yang diintegrasikan di sistemnya. Lalu ada developer. Untuk di stakeholder developer ini digunakan untuk pemeliharaan sistem dan pengembangannya. Lalu penyedia asuransi untuk menyediakan asuransi perjalanan yang terintegrasi secara online dengan penumpang. Lalu ada agen customer service yang untuk melayani jika ada kendala saat perjalanan. Lalu eh, di progres saya selanjutnya saya sudah mengerjakan define the scope. Yang pertama di aplikasi ini memiliki scope, yaitu memiliki profil pelanggan, lalu verifikasi data. Uh, Kalau di
saya memasukkan apa? Saya maksud ini verifikasi KTP ya, Pak. Sehingga dapat teridentifikasi oleh apa? Datanya. Lalu ada pencarian tiket kereta api, pembayaran, pengelolaan perubahan tiket, reservasi, lalu selanjutnya ada konfirmasi, ada daftar pemesanan, lalu riwayat, rating perjalanan, dan customer service. Seperti itu, Pak, untuk progres saya. Oke, untuk asuransi sudah masuk di Scoop tadi? Sudah, Pak, di reservasinya, Pak. Oh, di reservasi. Coba bisa saya lihat. Ini, Pak, di reservasi. Dan Oh, memastikan oke. pelanggan mendapatkan asuransi perjalanan. Oke, oke. Ya, terima kasih. Ya, Ya, cukup. terima kasih, Pak. Ya, silakan. Jadi di sini deskripsinya itu intinya fitur ini itu ada fitur pencarian yang memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal kereta api yang tersedia untuk rute yang diinginkan dengan mudah. Jadi pengguna hanya perlu masukkan stasiun keberangkatan dan juga stasiun tujuannya pada kolom pencarian. Lalu itu sistem akan menampilkan jadwal kereta api yang tersedia dengan rincian waktu keberangkatan, waktu tiba, jenis kereta, dan kelas kereta. Lalu aplikasi sistem train booking ini juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti waktu keberangkatan diinginkan, jenis kereta yang diinginkan, atau jumlah transitnya. Itu di sini difokuskan pada pencarian jadwal kereta. Lalu yang stakeholder-nya saya ada 4, yaitu pelanggan, di mana orang-orang yang menggunakan layanan kereta api akan menggunakan sistem untuk memesan tiket, mencari jadwal, memesan tiket, membayar, dan mendapatkan informasi tentang jadwal kereta dan juga fasilitas lainnya. Lalu pesan kereta api itu untuk stakeholder penting dalam sistem pemesanan tiket kereta api, jadi mereka bertanggung jawab untuk memproses pembayaran pelanggan dan memastikan transaksi pembayaran berjalan dengan lancar. Untuk tim pengembang aplikasi, bertanggung jawab untuk maintenance sistem untuk memastikan pengalaman pengguna atau pelanggan. Lalu staf kereta api di sini seperti masinis, kondektur, dan petugas kebersihan berinteraksi langsung dengan pelanggan selama perjalanan kereta api, jadi mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang, memberikan informasi tentang perjalanan, dan juga menyelesaikan masalah yang timbul selama perjalanan. Lalu di finance scope-nya di sini ada pencarian jadwal kereta api, pemesanan tiket, reservasi dan pembayaran, konfirmasi dan notifikasi, informasi perjalanan, pengelolaan kebutuhan, yang menyediakan fitur kebutuhan yaitu seperti makanan dan minuman yang akan disediakan oleh kereta untuk masing-masing pengguna. Lalu ada keamanan untuk keamanan melindungi data pengguna dan transaksi yang dilakukan, lalu ketersediaan yaitu harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat menangani jumlah pengguna yang besar dengan cepat dan juga efektif, lalu ada pemeliharaan dan juga dukungannya, dan skalabilitas. Sudah, Pak. Untuk pembayaran tadi menggunakan apa? Payment gateway. Menggunakan e-wallet. Ya, berarti ada payment gateway ya. Iya, Nah, Pak. itu apa tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam stakeholder? Perlu sepertinya. Oh, oke. Karena kan biasanya Nanti saya tambah. ada kriteria khusus untuk bisa masuk di payment gateway-nya. Oh iya. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, udah terlihat ya, Pak? Ya, sudah. Oke, saya nanya Trainbook System. Jadi secara deskripsi dia itu sistem pemesanan tiket kereta ya. Jadi sistemnya itu kita nggak jauh-jauh pada umumnya seperti apa, kayak memesan tiket kereta secara online melalui aplikasi seluler. Komponennya ada basis data tiket, pembayaran antar muka pengguna. Jadi ada basis data tiket kayak jadwal kereta, jenis kelas, harga tiket, dan ketersediaan kursi. Lalu ada juga untuk mencari tiket, ini udah pasti karena dia sistem pemesanan kereta. Kalau nggak itu kan bukan Trainbook System. Terus itu pengguna juga dapat memilih untuk tiket langsung di loket, dan secara dalam antar bukanya itu dia sistemnya memungkinkan pengguna untuk melihat informasi tentang tiket yang telah dipesan atau bisa dibilang detail tiketing kayak nomor pesanan, jadwal keberangkatan, dan nomor kursi. Dan pengguna juga dapat melakukan reschedule dan cancel tiket. Oke, lalu autornya saya
Ini aktivitasnya baru 2, identify stakeholders dan define the scope. Oke, di identify stakeholder ini ada 6, railway passenger, penumpang kereta api, perusahaan kereta api, station staff kereta api, payment gateway, regulator pemerintah, dan third party vendors. Ini mohon maaf nggak saya jelasin, tapi akan saya jelasin by lisan. Kalau untuk railway passenger ini ya udah jelas penumpang kereta api itu sendiri, si pengguna train book sistemnya. Lalu ada railway corporation, itu perusahaan kereta api dalam hal ini seperti PT KAI. Ketiga itu ada railway station staff, itu staff di stasiunnya, entah itu dia sebagai ya di stasiun staff lah pokoknya. Lalu ada payment gateway sebagai metode pembayarannya, ini bisa metode apapun, dan regulator pemerintah ini sebagai regulator pemerintah. Mungkin dalam hal ini seperti Ditjen Perhubungan. Kalau third party vendor ini pihak ketiga aja. Kayak misalnya food and beverage accommodation. Lalu lanjut ke define the scope. Ada 7, ada pencarian tiket kereta api. Untuk mencari tiket kereta api itu sendiri yang diinginkan oleh penumpang. Lalu ada reservasi dan pembayaran, refund atau reschedule, tambah ke kalender, layanan call center, konfirmasi dan notifikasi, serta laporan dan analisis. Untuk pencarian tiket kereta api, ya untuk pencarian tiket kereta api itu sendiri yang diinginkan oleh penumpang, reservasi buat reservasi dan pembayaran. Kalau refund schedule ini pengembalian dana atau reschedule. Mungkin bisa ditambahi cancellation, misalnya kan penumpang ingin membatalkan perjalanan, lalu ada tambah ke kalender, ini sebagai reminder buat si penumpang, misalnya dia itu orangnya yang pelupa gitu, ingin diingatkan. Lalu layanan call center ini maksudnya user support dan konfirmasi notifikasi, ya konfirmasi pembayaran, konfirmasi pembelian, dan notifikasi misalnya pembayaran sukses, serta laporan dan analisis ini di bagian admin, karena dia misalnya atasannya tuh minta laporan bulanan dan analisis buat evaluasi seperti itu. Jadi untuk yang untuk di stakeholder ini regulator, sepertinya third party vendor ini maksudnya di eksternal, regulator juga eksternal, yang ini mungkin udah internal. Ya sekian Pak progres dari saya. Baik, untuk apa namanya? Untuk dokumen requirement itu perlu dijelaskan secara detail. Jadi tidak hanya judulnya saja. Jadi Oh ya, misal kalau di situ ada railway corp misal, nah itu yang dimaksud dengan railway corp itu apa? Itu didetailkan. Termasuk juga dia fungsinya sebagai apa. Kemudian dia tanggung jawabnya dan haknya seperti apa. Itu jadi oh coba ya, dilihat contohnya lagi. Itu sudah lengkap oh untuk ya. contohnya. Ya, termasuk juga di define the scope. Oke, cukup. Train booking system untuk pemesanan tiket kereta api seperti biasa itu terdiri dari beberapa fungsi seperti mencari jadwal kereta, tempat duduk, melakukan pembayaran online dengan metode yang sudah disediakan, lalu untuk mencari jadwal kereta api yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini mungkin pembayarannya bisa langsung atau e-wallet. Selanjutnya, saya akan lanjut ke data stakeholder-nya. Jadi di stakeholder-nya ini ada pelanggan yang buat pemesan tiketnya itu, cari tiket juga. Nah, di sini ada pengembang sistem atau developernya yang merancang sistemnya. Lalu ada manajemen perusahaan. Jadi manajemen perusahaan orang-orang yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis secara keseluruhan. Lalu di sini ada operator kereta api, perusahaan yang mengoperasikan kereta api dan menjual tiket melalui sistem pemesanan tiket kereta api. Jadi di sini selanjutnya yang kelima ada pihak payment gateway. Seperti yang dijelaskan di deskripsi sebelumnya, tadi ada
kerjasama dengan e-wallet. Jadi di sini kerjasama dalam proses pembayaran. Lalu yang keenam, ada partner afiliasi, mitra bisnis yang bekerja sama dengan sistem pemesan tiket kereta api. Mungkin di sini seperti ingin bekerja sama dalam penggunaan API white labelnya gitu. Terus ini ada pemerintahan dan regulator yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Lalu dari ruang lingkup proyek itu, ini ada beberapa. Satu itu fiturnya pencarian tiket kereta untuk sistem booking. Jadi kayak milih tanggal ini booking kayak gitu pokoknya. Jam berapa itu ada tersedia atau tidak. Terus habis itu reservasi tiket. Jadi nanti setelah pencarian, nanti untuk pemesanan, konfirmasi dan notifikasi. Setelah pengguna melakukan pembayaran, maka sistem akan mengeluarkan notifikasi memunculkan seperti tiket online gitu kayak QR-nya untuk yang dibawa ke waktu di stasiunnya. Terus habis itu ini pilihan kursi. Pilihan kursi ini tadi saat melakukan pencarian itu akan muncul pilihan kursinya. Selanjutnya ada manajemen akun. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun, menyimpan informasi, dan menggantinya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya ada integrasi dengan P3. Jadi sistem harus dapat berintegrasi dengan layanan transportasi kereta api dan metode pihak ketiga. Keamanan dan privasi, sistem harus menjaga dan memastikan bahwa pelanggan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Lalu harus ada dukungan pelanggan untuk memudahkan pelanggan itu sendiri. Lalu selanjutnya sistem itu skalabilitas, sistem harus dibuat dalam menangani jumlah pengguna yang besar. Saya baru sampai ini saja, Pak. Oke, cukup kalau menurut saya. Nanti kita lihat pada saat proses elisitasinya. Baik, Bapak. Terima kasih. Sudah terlihat Sudah. dimulai dari recognition station, sistemnya train book system, sistem booking kereta api secara online. Biasanya terhubung dengan sistem informasi kereta api yang lebih besar. Terus pemesanan tiket dimulai memilih stasiun, ke stasiun tujuan, tanggal, dan waktu keberangkatan. Setelah memilih kereta api dan kelasnya yang diinginkan, terus melakukan pembayaran, dan akan menerima tiket elektronik atau kode booking. Untuk stakeholder-nya, ini sebenarnya kayaknya kurang satu, Pak, di payment gateway, cuma nanti saya tambahin. Oke. Yang pertama ada pelanggan atau pengguna, orang yang ingin membeli tiket. Terus habis itu manajemen perusahaan kereta api itu sendiri yang mengoperasikan sistem bookingnya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus sistem teknis yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan mengoptimalkan sistem booking kereta apinya. Terus pemerintah atau regulator yang memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur operasional sistem agar dapat memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Dan kurang payment gateway itu nanti saya tambahin. Terus untuk ruang lingkup dari proyek sendiri, yang pertama adalah menampilkan jadwal, rute, dan ketersediaan tiket dalam real time. Terus memudahkan pengguna untuk memilih stasiun keberangkatan dan tujuan, serta menentukan tanggal dan waktu keberangkatan. Yang ketiga, menampilkan informasi tentang kereta api itu sendiri yang akan kelas-kelasnya. Jadi termasuk ada kelas, fasilitas, dan harga tiket. Terus memungkinkan pengguna untuk memilih tempat duduk dan nomor gerbong yang ingin dipilih.
Terus memfasilitasi proses pembayaran tiket secara online melalui berbagai metode pembayaran tersedia dan akan nanti menghasilkan tiket elektronik atau kode booking yang dapat dicetak atau disimpan dalam perangkat elektronik yang dalam bentuk email atau langsung di aplikasi itu sendiri dalam bentuk QR code. Terus yang 7, memudahkan pengguna untuk mengubah atau membatalkan reservasi tiket kereta api dan menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan dapat diakses kapan saja. Untuk selanjutnya, relaxation teknik elastipasi. Untuk ke pelanggan pengguna, kita melakukan wawancara observasi dan kuesioner. Lalu untuk ke manajemen perusahaannya sendiri, kita melakukan observasi dan dokumen analisis. Tim teknisnya juga melakukan observasi dan dokumen analisis. Kalau untuk yang regulator atau pemerintah, hanya melakukan dokumen analisis. Sekian, Mbak. Saya sudah progres. Oke, nanti kita lihat saat hasil user story-nya sudah muncul, nanti baru bisa kita lihat. Baik, terima kasih. Belum. Oke, sudah. Oke, nah jadi di sini di sistem trend booking yang saya buat yaitu pastinya memesan tiket online secara online, memesan tiket kereta api secara online tanpa perlu datang ke tempatnya, kemudian pengguna dapat mengakses informasi jadwal keberangkatan, kemudian tarif tiket, lokasi, serta kalau misalnya ada berita-berita atau promo-promo terkini yang disediakan oleh aplikasi. Kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran menggunakan e-money gitu. Nah, kemudian pengguna juga dapat memilih tempat duduk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu di sini ada stakeholder yang tersedia. Di sini ada pelanggan, jadi orang yang menggunakan sistem. Kemudian ada perusahaan jasa layanan kereta api yang menyediakan jadwal keberangkatan kereta api, kemudian tempat duduk calon penumpang, serta harga tiketnya dipasang melalui sistemnya. Kemudian ada perusahaan penyedia e-money yang menyediakan metode pembayaran secara online-nya. Kemudian ada regulator atau organisasi pemerintah yang memastikan bahwa memenuhi aturan. Kemudian di sini ada define scope-nya, ruang lingkupnya, yaitu ada pencarian tiket kereta api, reservasi dan pembayaran, kemudian ada konfirmasi dan notifikasi selesai memesan, kemudian ada pengelolaan profil pengguna, kemudian ada keamanan dan privasi sama skalabilitasnya. Kemudian selanjutnya di teknik elastisinya, stakeholder pertama pelanggan melakukan wawancara secara online dan observasi, kemudian ada perusahaan jasa layanan kereta api, itu observasi dan dokumen analisis, perusahaan penyedia e-money, observasi dan dokumen analisis, sedangkan regulatornya adalah dokumen analisis. Kemudian kalau dari user story-nya, dari stakeholder 1, itu pengguna dapat mencari kereta api, kemudian pengguna dapat memilih kereta api dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang sesuai dengan jenis kereta api yang tersedia. Kemudian pengguna dapat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Terus pengguna dapat memilih kursi yang nyaman, kemudian pengguna dapat mengisi saldo e-money-nya. Sedangkan di user story stakeholder kedua atau perusahaan jasa layanan kereta api itu memasukkan informasi yang akurat tentang jadwal keberangkatan, rute, fasilitas yang tersedia, kemudian dapat memberikan promo diskon, kemudian layanan kereta api juga memperoleh data dan analisis yang akurat tentang penjualan tiketnya, kemudian jasa layanan kereta api dapat melacak dan mengolah kapasitas persediaan kursinya. Kemudian stakeholder yang ketiga ada perusahaan penyedia e-money, yaitu memantau transaksi pengguna secara real time, kemudian dapat mengelola saldo e-money dan proses refund pengguna melalui dashboard perusahaan e-money-nya. Kemudian stakeholder keempat itu ada regulator, di mana dia melakukan verifikasi terhadap data dan informasi yang disediakan, kemudian memantau sama melakukan pengawasan apakah aplikasi memenuhi standar keamanan dan privasi pengguna yang telah ditetapkan. Sudah, Pak. Oke, ini berarti dokumentasi dari elisitasinya sudah ada ya? Iya sih, Pak. Sudah melakukan wawancara dan sebagainya ya, sesuai dengan teknik elisitasi yang dipilih. Iya, sudah. Tapi Oke. belum saya masukkan di dalam linknya sini. Oke, nggak masalah. Nanti bisa dilanjutkan dulu. Oke, nanti hasilnya kita akan cek pada saat self review dan inspeksi. Baik, cukup. Silakan diakhiri. Terima kasih. Sudah terlihat, Pak. Belum, masih proses. Oke, sudah. Jadi pertama yaitu requirement
elucidation. Untuk sistemnya yaitu Trendbook System. Sistemnya yaitu menyediakan pemesanan tiket kereta api secara online. Lalu aplikasi ini juga menyediakan informasi harga tiket, jumlah kursi, dan juga terdapat fitur-fitur tambahan seperti notifikasi tentang perubahan jadwal, informasi tentang stasiun kereta api, dan fasilitas yang tersedia di dalamnya. Lalu selanjutnya identify stakeholder. Untuk yang pertama yaitu pelanggan, yaitu orang-orang yang menggunakan sistem pemesanan kereta api untuk mencari informasi jadwal kereta api dan memesan tiket kereta api. Lalu kedua yaitu operator kereta, yaitu perusahaan yang mengoperasikan kereta dan mengelola sistem pemesanan, mengatur jadwal kereta api, dan menyediakan pemesanan lewat sistem. Lalu ketiga terdapat regulator pemerintah, yaitu lembaga yang mengawasi operator kereta api dan memastikan mereka mematuhi peraturan keselamatan dan persyaratan lainnya. Lalu pihak keempat yaitu pihak e-wallet yang bekerja sama dengan aplikasi dalam pembayaran. Lalu yang kelima yaitu tim IT dan teknis, yaitu para pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara sistem, memastikan keamanan dan diskalakan dan memenuhi persyaratan teknis. Lalu selanjutnya terdapat define the scope, yaitu yang pertama manajemen pemesanan dan reservasi, yaitu menyakup fitur memungkinkan pelanggan memesan dan mengelola tiket kereta api, memilih kursi, dan melihat detail pemesanan. Lalu kedua yaitu proses pembayaran, memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran melalui berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, internet banking, dompet digital, dan lainnya. Lalu ketiga yaitu manajemen jadwal dan rute kereta api, yaitu memungkinkan pelanggan untuk mencari jadwal kereta api berdasarkan tanggal perjalanan dan tujuan. Lalu keempat terdapat pelayanan dukungan pelanggan dan manajemen umpan balik, yaitu menyediakan platform bagi pelanggan yang untuk mengajukan pertanyaan, kekhawatiran, atau keluhan terkait pemesanan mereka dan memberikan umpan balik kepada operator. Jadi seperti customer service. Lalu kelima yaitu pengelolaan perubahan dan pembatalan. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan jadwal atau membatalkan pemesanan tiket kereta api. Lalu keenam yaitu pelaporan dan analitik, memungkinkan operator kereta api untuk melacak pemesanan, penjualan, dan pendapatan yang dihasilkan dari sistem, dan juga memberikan wawasan tentang perilaku, preferensi, dan pelanggan. Lalu yang ketujuh yaitu keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Lalu kedelapan, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai termasuk sistem tiket, dukungan, dan layanan pelanggan langsung. 9 yaitu skalabilitas. Sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Udah, Pak. Oke, nanti kita verifikasi saat hasil user story-nya sudah muncul. Baik, terima kasih. Bisa diakhiri. Ya, Oke, silakan. Di sini untuk requirement elicitation-nya yaitu training booking system, deskripsinya itu merupakan aplikasi pemesanan tiket secara online, kurang lebih dapat memilih kursi, melakukan pembayaran secara online, atau notifikasi email atau pop-up, yaitu fitur-fitur yang tersedia dari training booking ini: pencarian jadwal, kemudian jenis kereta, metode pembayaran, kemudian keuntungannya, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian di sini juga dapat pembatalan tiket atau juga bisa dapat memberikan feedback. Untuk lebih jelasnya nanti akan di scope, kemudian daftar stakeholder-nya ini, yaitu pengguna, orang yang menggunakan aplikasi, perusahaan kereta, organisasi atau perusahaan yang memiliki kereta api, pengembang aplikasi itu orang atau tim yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengelola, dan pemeliharaan,
kemudian pekerja, orang yang mengoperasikan atau bekerja di kereta, baik itu customer service, masinis, dan lain-lain. Kemudian pemerintah ini pihak yang mengatur kebijakan. Kemudian mitra bisnis ini organisasi perusahaan seperti pelayanan e-wallet atau layanan transportasi umum lainnya atau tempat makan. Di sini untuk define the scope-nya saya masih bikin ininya, untuk rinciannya masih belum. Di sini untuk di scope-nya, dan itu user dapat mencari atau memilih jadwal kereta, kemudian juga dapat memilih kursi dan kelas kereta yang diinginkan. Kemudian di sini terdapat pembayaran yaitu secara online atau e-money. Kemudian konfirmasi ini atau notifikasi yang akan didapatkan jika payment berhasil, yaitu akan ada di email atau di dalam aplikasi. Kemudian notifikasi keberangkatan ini mungkin nantinya akan ada notifikasi pop-up atau 1 jam sebelum keberangkatan kereta yang dipesan. Kemudian daftar dari jumlah pemesanan ini, berapa banyak pemesanan yang dilakukan oleh satu pengguna. Kemudian pembatalan tiket, dapat membatalkan tiket. Untuk riwayat pemesanan ini akan menampilkan riwayat dari pemesanan pengguna, pengelolaan akun seperti nama, KTP, dan lain-lain. Kemudian integrasi sistem informasi ini akan terhubung dengan sistem informasi yang ada yang terhubung dengan ketersediaan kereta, tiket, dan lain-lain. Kemudian transportasi umum ini yaitu integrasi dengan transportasi umum lainnya seperti taksi atau Gojek atau lain-lain. Kemudian keamanan informasi pengguna ini memastikan keamanan yang dimiliki tidak akan bocor. Kemudian pelayanan pengguna atau customer service yang dapat melayani pengguna secara 24 mungkin. Untuk rating dan ulasan perjalanan ini setelah dapat memberikan rating setelah melakukan perjalanan. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Oke, nanti ditambahkan deskripsi untuk scope-nya, kemudian nanti langsung bisa melanjutkan untuk elisitasinya. Baik, terima kasih. Akan recording. Oke, silakan. Di requirement allocation ini sistem saya bernama train booking system, dan di deskripsinya itu merupakan sistem train booking adalah menyediakan layanan penjualan tiket kereta api, tetapi juga memiliki beberapa fitur tambahan untuk kemudahan dan kenyamanan para pelanggan secara online. Dengan aplikasi ini, pengguna dipermudah untuk mencari tiket kereta api sesuai perjalanan, tanggal, dan harga tiket kereta api yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kereta api lokal dan kereta api antar kota. Di mana lokal itu dia beroperasi di antar daerah, dan antar kota itu bisa melewati beberapa daerah. Terus yang kedua itu menyediakan informasi terkini tentang jadwal perjalanan kereta api dan harga tiket sesuai dengan jenis kereta api yang dipilih. Yang dimana kereta api lokal itu memiliki harga lebih murah, tetapi perjalanannya lumayan lama, sedangkan antar kota dia mahal, tapi memiliki tiket yang agak sedikit perjalanan sedikit lama, tetapi harganya agak mahal. Terus serta jumlah kursi yang tersedia di dalam sistem, yang dimana pelanggan bisa mengetahui kursi yang mana yang sudah dipesan dan mana yang belum dipesan. Terus sebelum memesan kursi itu, pelanggan diharuskan untuk mengisi data diri dengan berupa mengisi nama, nomor KTP, nomor telepon, dan jumlah penumpang, yang dimana berfungsi untuk menyimpan data pribadi penumpang itu pada saat melakukan perjalanan. Terus pembayaran bisa melalui e-wallet. Terus untuk di bagian identifikasi stakeholder-nya, ada pelanggan yang merupakan orang yang menggunakan sistem untuk memesan tiket perjalanan kereta api secara online. Yang kedua itu developer yang bertanggung jawab pada pengembangan sistem, pemeliharaan dan peningkatan sistem, dan agen customer service, yang dimana orang yang melayani permasalahan pelanggan. Untuk define the scope-nya itu pertama ada pencarian tiket perjalanan, terus yang kedua itu ada reservasi dan pembayaran, yang ketiga ada konfirmasi dan notifikasi, yang keempat ada pembatalan tiket, terus yang kelima itu ada pengelolaan profil pelanggan, yang keenam sistem kebutuhan, terus yang ketujuh ada laporan dan analis, dan 8 keamanan dan privasi, dan 9 itu skalibilitas. Mungkin punya saya segitu dulu Pak. Oke, nanti deskripsinya dilengkapi, kemudian bisa dilanjutkan di tahap selanjutnya. Baik Pak. Oke, di sini sistem trainbook-nya sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan memesan tiket
kereta secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi terkini tentang jadwal kereta, harga tiket kereta, serta jumlah kereta yang tersedia dari berbagai kota yang menyediakan layanan kereta api dan terkait dengan sistem. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian jadwal kereta api berdasarkan kota asal dan tujuan, serta tanggal keberangkatan. Setelah hasil pencarian ditampilkan, pengguna dapat memilih kereta api yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, serta melihat detail kereta api seperti kelas, harga, tiket, dan jumlah kereta yang tersedia. Selain itu, pengguna juga dapat memesan tiket kereta api, maaf ini typo, kereta api dengan melalui aplikasi ini. Mereka dapat memilih kelas dan nomor kursi yang tersedia dan memasukkan informasi pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, ini maaf ketinggalan ada nomor KTP ya. Setelah memesan tiket, pengguna akan menerima email konfirmasi yang berisi informasi kereta api yang telah dipesan dan tiket elektroniknya. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pembatalan atau pengubahan reservasi tiket yang dapat dilakukan oleh pengguna melalui layanan pelanggan atau melalui situs web. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang kebijakan PT KAI terkait dengan pembatalan atau perubahan tiket. Dengan fitur-fitur dan layanan yang disediakan, sistem train booking diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam memesan tiket kereta api secara online atau e-banking atau e-wallet, meningkatkan efisiensi dalam proses reservasi serta meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu untuk identify stakeholder-nya di sini saya ada 4. Di sini ada pelanggan, orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket kereta api. Kedua ada manajemen layanan, yaitu organisasi di bawah pemerintah yang menjalankan sekaligus menjadi admin dari aplikasi ini. Kemudian ada mitra e-wallet seperti pihak ketiga seperti bank atau e-wallet lainnya gitu. Kemudian ada regulator, pemerintah selaku regulator yang memberikan pedoman atau petunjuk dan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penyelenggaraan kereta api, perlu memiliki standar dan manajemen keselamatan sekaligus menyediakan jadwal kereta api dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Kemudian dalam define the scope-nya, di sini ada yang pertama ada pencarian tiket kereta api, sistem booking tiket kereta api menggunakan pelanggan, memungkinkan pelanggan untuk mencari tiket kereta api berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Kemudian ada reservasi dan pembayaran, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi dan pembayaran tiket kereta api melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia, seperti tadi ditambahkan e-money ya. Kemudian ada konfirmasi dan notifikasi setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi dan notifikasi terkait pemesanan dan detail perjalanan. Yang keempat ada pengelolaan perubahan dan pembatalan, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan jadwal atau membatalkan pemesanan tiket kereta api. Yang kelima ada pengelolaan profil pelanggan. Nah, di sini sistem harus bisa memungkinkan pelanggan dapat mengelola profil mereka seperti informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Di sini informasi pribadi termasuk nama, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat email. Nomor 6 ada pelaporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dengan pengalaman pelanggan seperti tingkat keberhasilan reservasi serta tingkat pembatalan. Kemudian yang ketujuh ada keamanan privasi, jadi sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Nomor 8 dukungan pelanggan, sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelanggan langsung. Yang ke-9 ada skalabilitas. Sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Seperti itu, Pak. Oke, nanti bisa dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. Terima kasih. Sudah kelihatan, Pak? Belum, masih proses. Oke, sudah. Oke, jadi di sini ada deskripsi mengenai train booking system atau yang bisa disebut dengan aplikasi pemesanan tiket kereta api secara online. Jadi aplikasi ini dapat memungkinkan user untuk melakukan pemesanan tiket kereta api melalui platform digital tanpa harus datang langsung ke stasiun atau ke agen tiket. Jadi aplikasi ini menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari pemesanan tiket, pembayaran tiket, pemilihan kursi, hingga cetak tiket. Dan juga proses pemesanan tiket kereta api secara online ini dimulai dengan memilih jadwal keberangkatan dan tujuannya ke mana seperti itu.
Setelah itu, pengguna akan diminta memilih kelas dan jenis kereta yang diinginkan. Setelah memilih, pengguna juga harus memasukkan data diri dan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil, pelanggan akan menerima tiket elektronik yang dapat dicetak atau ditunjukkan langsung pada saat masuk ke kereta, seperti itu. Lalu keuntungannya dari aplikasi pemesanan tiket kereta api secara online ini, pengguna tidak perlu menghabiskan waktunya dan tenaga untuk mendatangi stasiun atau ke agen tiket. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan pengguna dalam memilih jadwal keberangkatan dan jenis kereta yang diinginkan, serta memudahkan pengguna untuk memilih tempat duduk sesuai keinginannya. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur yang memudahkan pengguna dalam melacak informasi terkait jadwal kereta api dan update terbaru perjalanan kereta apinya. Seperti itu. Lalu mengidentifikasi stakeholder-nya. Jadi di sini ada 5. Pertama, tentu saja ada user atau pengguna, yaitu konsumen atau pelanggan yang menggunakan aplikasi kereta api ini, tiket kereta api secara online ini, booking aplikasi. Lalu kedua ada operator kereta api atau merupakan pihak yang mengoperasikan kereta api dan menawarkan layanan kereta api yang dijual melalui aplikasi. Di sini adalah perusahaannya, yaitu PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk operator kereta apinya. Lalu ketika adalah penyedia sistem pembayaran atau payment gateway-nya, merupakan pihak yang menyediakan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan aplikasi. Jadi nanti banyak payment gateway-nya seperti bisa pakai bank ataupun e-wallet seperti itu. Lalu ada pengembang aplikasi atau developer, merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi seperti itu. Lalu kelima ada regulator transportasi, merupakan organisasi pemerintah yang mengatur industri transportasi yang memastikan bahwa aplikasi pemesanan tiket kereta api online ini memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang ditetapkan. Lalu mengidentifikasi ruang lingkupnya, di sini ada 10. Yang pertama ini pencarian jadwal keberangkatan. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk mencari dan melihat jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan yang dipilih. Kedua, ada pemesanan tiketnya, yaitu pelanggan dapat memesan tiket kereta api dengan memasukkan detail perjalanan seperti stasiun keberangkatan dan tujuannya, dan tanggal keberangkatan dan total jumlah penumpang yang ada di setiap gerbong, seperti itu. Yang ketiga ada dapat memilih kelas, bisa ekonomi ataupun bisnis, dan juga bisa memilih kursinya. Keempat ada pilihan metode pembayaran, bisa kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran digital melalui e-wallet seperti itu. Kelima ada pemberitahuan status pemesanan, jadi nanti bisa dilihat status pemesanannya di aplikasi, atau nanti juga bisa ada notifikasinya seperti itu. Keenam, bisa melakukan pembatalan atau perubahan jadwal. Ketujuh, dapat melihat riwayat transaksi. Ke-8, informasi stasiun kereta api. Jadi pelanggan dapat melihat informasi lengkap tentang stasiun kereta api yang dituju, seperti itu. Ke-9, terdapat rute juga, peta rute kereta api perjalanannya. Lalu yang ke-10, ada customer service, yaitu memungkinkan pelanggan untuk menghubungi customer service untuk mendapatkan bantuan ataupun informasi mengenai aplikasi train booking system ini. Seperti itu, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Masih. Oke, dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Nanti kita cek lagi pada saat proses verifikasi dan inspeksi. Terima kasih. Baik, Pak. Oke. Di sini saya lanjut saja langsung dari requirement elicitation. Di sini ada train booking system yang di mana itu adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan memesan tiket perjalanan kereta secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal yang cepat dengan keberangkatan dan harga tiket yang tersedia dan ketersediaan tempat duduk. Ya. Jadi sesuai dengan jadwal. Juga pengguna juga dapat memilih tempat duduk sesuai dengan referensi mereka. Juga pengguna juga dapat melihat status reservasi dari pembelian mereka. Selanjutnya
pengguna juga dapat melakukan pembayaran tiket melalui sistem pembayaran online. Dan juga pengguna dapat menerima tiket melalui email atau aplikasi mobile gitu. Terus di sini fitur-fiturnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu pencarian jadwal dan harga tiket, yang dimana itu memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal dan keberangkatan kereta api sesuai dengan tujuan dan tanggal yang diinginkan. Pemilihan tempat duduk, yang dimana tadi sesuai dengan apa ya, preferensi yang diinginkan oleh pengguna. Yaitu selanjutnya ada pembayaran online, yang dimana itu menyediakan sistem pembayaran online untuk memudahkan pengguna melakukan pembayaran kereta api tanpa harus datang ke stasiunnya gitu. Terus ada manajemen reservasi, yang dimana di sini juga dilengkapi dengan fitur pengelola reservasi dan pembatalan tiket. Terus yang terakhir ada integrasi sistem informasi kereta api. Di sini menyediakan informasi operasional kereta api seperti jadwal keberangkatan, rute perjalanan, dan informasi tentang stasiun kereta api. Selanjutnya ada identify stakeholder. Di sini ada 5 stakeholder, yaitu ada pelanggan atau pengguna itu sendiri, yang dimana orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket kereta api. Selanjutnya ada perusahaan kereta api itu sendiri, yang bertanggung jawab dalam proses pemesanan kereta api dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selanjutnya juga ada developer atau tim pengembangnya, yaitu yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembang, dan memelihara aplikasi tersebut. Terus ada payment gateway provider, yang bertanggung jawab dalam memproses transaksi pembayaran online pada train booking system. Selanjutnya juga ada regulator yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan aplikasi dengan aturan dan regulasi yang terkait pemesanan tiket kereta api. Terus selanjutnya ada define the scope. Di sini dalam ruang lingkup dari proyek itu terdapat sistem booking sistem booking tiket kereta api secara online dan real time. Integrasi dengan sistem pembayaran online yang untuk pembelian tiket kereta api, fasilitas pencarian jadwal keberangkatan, harga tiket, dan ketersediaan tempat duduk. Sistem manajemen reservasi untuk mengelola reservasi dan pembatalan tiket, fasilitas pengiriman tiket melalui email atau aplikasi mobile, integrasi dengan sistem informasi kereta api untuk menyediakan informasi operasional kereta api. Selanjutnya ada fasilitas laporan atau analisis untuk menghasilkan laporan statistik dan analisis data penjualan tiket kereta api. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, Pak. Baik, yang di fitur yang di atas tadi kalau menurut saya itu malah lebih masuk kepada scope ya. Jadi itu misal bisa dipindah ke bawah, Pak. itu malah lebih Tapi bagus. sudah masuk, Pak. Iya. Ya, karena di scope tadi nggak ada deskripsinya. Oh iya. Iya, seperti Iya. itu. Ya, mungkin itu kemudian dilanjutkan proses selanjutnya. Nanti kita coba verifikasi dan inspeksi. Baik, terima kasih. Nah, di sini untuk requirement elisitasi dari train booking system saya itu adalah di sini sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mempermudah pengguna untuk mencari dan memesan tiket secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi keberangkatan dan kedatangan dari kereta api serta harga dari masing-masing jurusan beserta kelasnya. Selain itu, pengguna juga dapat memesan tiket kereta api dengan mudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mereka dapat memilih kelas dan kursi yang tersedia, kemudian memasukkan data pribadi dan memilih metode pembayaran. Pembayaran hanya dapat dilakukan dalam durasi tertentu. Bila durasi habis, maka mereka harus memesan tiket dari awal. Nantinya detail dari tiket akan dikirimkan melalui email pengguna. Kemudian dengan ini train booking system diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam memesan tiket penerbangan secara online, meningkatkan efisiensi dan dalam proses reservasi serta meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian untuk stakeholder-nya sendiri di sini ada
pelanggan, kemudian pihak PT KAI, dan regulator. Untuk pelanggan ini orang yang menggunakan sistem untuk memesan tiket kereta api, kemudian pihak PT KAI ini yang menyediakan jadwal kedatangan dan keberangkatan, beserta kelas dan harganya. Kemudian regulator ini adalah organisasi perintah yang memastikan bahwa sistem booking ini telah mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk perlindungan dan keamanan konsumen. Kemudian untuk ruang lingkup proyek di sini yang pertama itu ada pencarian tiket kereta api, yang kedua ada reservasi dan pembayaran, yang ketiga ada konfirmasi dan notifikasi, kemudian pengelolaan, perubahan dan pembatalan tiket kereta api, lalu pelaporan dan analisis, dan keamanan dan motivasi, kemudian dukungan pelanggan, dan yang terakhir skalabilitas. Kemudian untuk teknik elisitasinya sendiri di sini yang untuk stakeholder pelanggan ini saya menggunakan teknik wawancara dan observasi. Kemudian untuk yang pihak PT KAI ini menggunakan observasi dan dokumen analisis. Kemudian untuk regulator sendiri di sini menggunakan dokumen analisis. Mungkin begitu, Pak. Oke, nanti kita cek pada saat verifikasi dan inspeksi. Terima kasih.